takut banget loh. Oh ya udah ya, udah ya Sa. Udah ya. Kamu itu kan Dulu lagi udah. iya kan pakai background Emang nggak usah. background kalau udah Ketutup. Sok tenang. Ya, Udah aku mulai ya guys. Wait. Suaranya iya tadi. Bukan sih, kamu harusnya di tempat lain sih. enggak. Oh enggak. Udah tuh belakang. Ya udah. Guys, udah. Wait, udah. Udah Sil. Aman kan? Bismillah. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk kono gak sih? Suaranya Isna pateni. Baik, yang kami hormati Ibu Novi Yulianti MPD selaku dosen pembimbing lapangan kami. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Blungun Bapak Sugeng Purnomo SPDSC. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Blungun dan juga teman-teman mahasiswa kampus mengajar angkatan 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sharing section di mana koordinasi dan komunikasi bersama Bapak Ibu Guru SDN 3 Blungun dalam keadaan sehat dan walafiat. Kemudian sholawat serta salam kami aturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Kemudian Bapak Ibu, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan DPL kami Ibu Novi, yang ketiga ada sambutan kepala sekolah, yang keempat ada sharing session bersama mahasiswa, kemudian ada diskusi dan tanya jawab, yang keenam ada lain-lain dan juga kesimpulan, yang terakhir ada penutup. Baik Bapak Ibu, untuk memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama ada sambutan dari dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Novi Yulianti MPD, kami persilahkan. Tunggu Ibu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya, Mbak? Clear Bu, ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka koordinasi dan sharing session untuk kegiatan kampus mengajar angkatan 3. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 3 Blungun, Bapak Sugeng Purnomo SPD SD, kemudian Bapak Hendro Prastowo SPD SD selaku guru pamong, serta rekan-rekan guru SD Negeri 3 Blungun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tak lupa teman-teman mahasiswa kampus mengajar angkatan 3, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kesempatannya karena sudah meluangkan waktunya Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan koordinasi pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan semangat sampai kegiatan ini tuh berakhir di bulan Juli insya Allah. Mohon maaf, yang pertama saya memohon maaf karena belum bisa rawuh secara langsung ke sekolah karena satu dan lain hal. Bapak Ibu, saya berdomisili di Brebes kebetulan dan tugas di sini pun tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Jadi semoga nanti ada kesempatan untuk berkunjung ke
SD Negeri 3 Blungun di akhir kegiatan. Kemudian saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar SD Negeri 3 Blungun yang sudah menerima teman-teman mahasiswa dengan sangat baik, sudah memberikan bimbingan, sudah memberikan masukan dan lain sebagainya. Semoga tidak bosan nggih Bapak Ibu untuk memberikan dukungan, untuk memberikan masukan. Yang namanya belajar memang masih banyak hal-hal yang terkadang miss, apalagi mahasiswa kami tidak semuanya berasal dari pendidikan, dalam artian ada beberapa dari mahasiswa kami yang dari ilmu murni sehingga belum paham betul tugas-tugas yang harus diemban di sekolah itu seperti apa, seperti itu. Kemudian saya menyampaikan informasi yang tidak yang cukup penting juga terkait dengan tugas mahasiswa di sekolah. Tugas mahasiswa kampus mengajar nih Bapak Ibu di sekolah itu sebagai pendamping guru. Jadi bukan sebagai pengganti guru, dalam artian gini, mungkin yang kita kenal, saya juga dari kebetulan saya sebagai dosen dari Fakultas Pendidikan, biasanya yang namanya PPL, ada mahasiswa PPL atau bahkan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, riset dan lain sebagainya, itu fokusnya adalah hanya mengajar. Jadi tugasnya ya memang mereka mengajar, nantinya outputnya adalah mereka mendapatkan data berupa nilai dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan mahasiswa kampus mengajar. Dalam kegiatan rincian kegiatan mahasiswa kampus mengajar ini yang ditekankan hanyalah literasi dan numerasi yang ada di sekolah. Kenapa sih literasi dan numerasi? Karena kita tahu sendiri, kita sadar bahwa tidak bisa dipungkiri juga kita sedang berada di masa learning loss, di mana dampak pandemi yang sangat terasa di dunia pendidikan, apalagi di sekolah dasar. Kemarin kita sudah daring, pembelajaran daring ternyata tidak seefektif yang dibayangkan oleh pemerintah atau bahkan pembelajaran daring di desa-desa, terutama ya seperti di tempat saya juga ternyata sangat tidak efektif diterapkan karena memang sarana prasarananya kurang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tujuan kami mengadakan kegiatan ini adalah menyelaraskan, menyamakan pemikiran supaya tidak ada miskonsepsi antara pihak sekolah, DPL, dan mahasiswa, seperti itu. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Novi atas waktunya. Kemudian ada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN 3 Blungun. Untuk Bapak Indro kami untuk Bapak Sugeng kami persilahkan. Ini cantik banget. Udah. Oh, senang nggak sih? Itu ya. Oh, ini pakai HP ya? Ini pakai laptop. Suaranya kurang keras di sini, Mbak ya. Oh, suaranya kurang keras. Oh, suaranya kurang keras. Enggak. Kalau dari sini. Bagus sih. Maaf. Di anu. Ayo. Gimana? Aja ngomong kau. Enggak. Bagus sih, Pak. Ya kurang keras banget toh, Pak.
Itunya ada di sana, laptopnya Isna. Berarti soalnya tadi nggak keluar gitu. Keluar tapi pelan sekali. Kalau di sini jelas. Jelas. Apa pakai speaker ya, Pak? Nggak usah, kalau di sini jelas kan berarti kan yang bermasalah kan laptop. Iya, mikrofonnya. Tapi harus penting loh koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh, Pak pakai HP. Yang Pakai HP. Pakai HP Jadi nggak ngomongnya saya pakai HP. hormati Iya, tapi mukanya. Ibu Novi Yulianti MPG selaku DPL ya Bu. Bentar, Pak. Yang saya hormati Coba ya, saya masuk ya. adik-adik mahasiswa dan yang saya hormati Bapak Ibu guru pengajar di SDN 3 Pak tadi, tapi pas Bu Novi-nya ngomong kedengeran nggak, Pak? Beda, gitu. Terima kasih atas Ini kan. waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang kegiatan hari ini, yaitu forum komunikasi dan koordinasi Mic-mu sekolah, gedein. Ada apa nggak? yang dimana pada hari-hari yang Boleh, sudah Pak, berjalan Mic-nya pakai HP-nya, Pak. di sini kami sudah Tapi- menerima Lihat kayak Isna di Mic-nya Isna mahasiswa dimatiin pakai apa sebagai ya? program Kamu kesana nggak ya? terus mengajar 3 sudah saya Mana? Belum. Pak Indra belum. ya dengar. Tes dulu. Ya, sudah. Saya lanjutkan Pak Bu ya. Bentar. Tes. Lalu untuk selanjutnya untuk Mending sih. adik-adik mahasiswa Oh, banget. sudah masuk di SDN 3 Bungun Ada aja dan sudah problem. setiap hari sebagai mitra kerjanya SDN 3 Bungun dan sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sudah koordinasi dengan guru pamong, kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru yang lain. Habis Dan ini untuk kegiatan adik-adik mahasiswa sudah sangat membantu sekali dalam kan kegiatan slide pertama kamu toh. pembelajaran di sekolah Karena aku SDN sih 3 ya. Bungun. Bisa. Iya. Dan karena Bisa ganti. sekarang ini musim sekarang memasuki bulan Ramadan, sehingga untuk kegiatan dari anak-anak, Bapak Ibu guru dan mahasiswa kami fokuskan untuk di kegiatan bulan Ramadan untuk mengisi Guys, waktu jangan lupa di bulan-bulan dokumentasi. puasa. Iya. Sana. Untuk sementara Aku. cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Saya selaku kepala sekolah nama Sugeng Purnomo SPDSD mengucapkan terima kasih kepada kampus Mengajar 3 khususnya Ibu Novi Yulianti sebagai DPL di SDN 3 Bungun. Saya kira yang dapat sampaikan cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugeng atas sambutannya.
Kemudian untuk acara selanjutnya adalah sharing session bersama mahasiswa. Untuk yang pertama ada sharing session bersama Kak Anissa. Untuk Kak Anissa kami persilahkan. Nyala ini. Baik, untuk yang pertama ada topik bahasan. Yang pertama itu hasil observasi awal sekolah. Yang pertama, ruang perpustakaan masih belum berfungsi dengan baik. Kemarin sudah menyusun tapi masih kurang. Jadi perpustakaannya masih kurang layak gitu. Jadi besok akan ada proker lagi untuk menyelesaikan perpustakaan. Lalu yang kedua, tidak atau belum tersedia bel masuk. Lebih tepatnya kayak bel masuk, tanda masuk, tanda istirahat, dan tanda pulang sekolah. Kurangnya minat baca siswa sama kemampuan literasi dan numerasi baik kelas A maupun kelas bawah yang belum memadai. Sekian. Baik, kemudian untuk topik bahasan yang kedua akan dibawakan oleh teman kami, Kak Sylvia. Untuk Kak Sylvia kami persilahkan. Baik, terima kasih. Memang tema Yang kedua mengenai kegiatan yang sudah kami lakukan di bulan Maret. Yang pertama itu kami membersihkan ruang perpustakaan dan menata. Yang kedua menggantikan bapak ibu guru yang berhalangan untuk mengisi jam di kelas. Ikut mengawasi pelaksanaan PTS. Setelah itu dilaksanakannya outbound setelah PTS. Sebelum pelajaran dimulai. Ini kondisional saat guru belum hadir. Selanjutnya, saat pulang sekolah, kami memberikan kuis hafalan perkalian dan rumus matematika. Keikutsertaan rapat wali murid kelas 6. Ini membahas tentang karya wisata Selanjutnya, kunjungan dan koordinasi dengan Korwil-Depon bersama guru kami. Kegiatan Jumat Sehat biasanya dengan Terima kasih Kak Sylvia untuk paparan materinya. Kemudian yang ketiga ada materi dari Kak Isna. Untuk Kak Isna kami persilahkan. Enggak sih, katanya santai aja. ruang perpustakaan sebagai media siswa. Selanjutnya nanti untuk ini Mereka enggak on cuma sinyal. Ya, udah. Selanjutnya ada program yang belum kami laksanakan. Ada beberapa Bapak Ibu sebenarnya. Yang pertama ada bimbel. Sebelumnya di awal proker kami ada program yaitu bimbel Bapak Ibu untuk anak-anak khususnya kelas 4, 5, dan 6. Bimbel di sini kami khususkan untuk bimbel bahasa Inggris dan juga bimbel bahasa Mandarin karena beberapa dari kami ada dari program studi tersebut. Kemudian ada Jumat Iman dan Jumat Bersih sebenarnya Bapak Ibu, tapi hal ini belum terlaksana karena 1 bulan kemarin kami full melakukan Jumat Sehat. Nah, kami juga belum melakukan komunikasi sebenarnya dengan Bapak Guru olahraga mengenai hal tersebut. Jadi untuk kedepannya kami berharap dan yang kami inginkan adalah dibuat seperti
berganti-ganti Bapak Ibu. Jadi ada Jumat Iman, Jumat Bersih, dan juga Jumat Sehat begitu. Kemudian yang ketiga ada kunjungan ke perpustakaan. Nah, hal ini sebenarnya untuk meningkatkan literasi siswa sesuai proker kami yang di awal tadi. Jadi kunjungan ke perpustakaan ini minimal kami lakukan untuk seminggu sekali. Nah, dikarenakan tempat perpustakaannya sendiri belum tertata dengan rapi, belum ada penataan ulang, jadi program yang kunjungan ke perpustakaan ini belum terlaksana Bapak Ibu begitu. Kemudian yang keempat kami ada proker melatih public speaking untuk peserta didik sejak dini. Public speaking di sini tuh yang masih basic Bapak Ibu, seperti menyampaikan pendapat dengan sopan, storytellingnya juga yang ringan-ringan saja. Nah, nanti storytelling ini juga berkaitan dengan literasi yang ada di perpustakaan itu. Nah, ada masalahnya Bapak Ibu, seperti kami masih bingung mengenai waktu untuk melaksanakan kegiatan proker-proker kami ini. Soalnya selama 1 bulan kemarin kami hanya menggantikan Bapak Ibu di kelas ketika Bapak Ibu berhalangan hadir atau jam kosong dan sebagainya. Jadi untuk waktunya sendiri kami masih bingung, dan hal ini mungkin yang akan kami diskusikan nanti bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, tadi adalah paparan materi dari kami mahasiswa. Untuk acara selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Mantap ya. Kalau ternyata bingung enggak sih, tapi Bu Novi bingung Bu Novi pertanyaan. Saya masuk ya, Mbak. Di kos aja udah. Ini kalau misalnya mahasiswa hanya fokus ke administrasi sekolah pun itu kurang mengena, karena di sekolah ada hal-hal yang harus kita tangani. Itu nyata, depan kita tuh nyata anak-anak gitu ya, peserta didik seperti itu. Kemudian seperti tadi di awal saya katakan bahwa program kampus mengajar itu adalah pendampingan, bukan pengganti, kan seperti itu. Yang namanya pendampingan berarti nantinya gini, alangkah baiknya teman-teman mahasiswa itu membuatkan jadwal jadwal kunjungan ke tiap kelas. Pada saat ada guru kelas yang mengajar, teman-teman mahasiswa itu datang ke kelasnya. Bapak, Ibu, nuwun sewu, saya boleh masuk ke kelasnya tidak? Dari situ kan mahasiswa akan tahu, oh ternyata pembelajaran di kelas ini tuh seperti ini, yang efektif itu begini. Si A itu kurangnya ini, bukan gurunya ya, dalam artian siswanya. Di sini kan nantinya terkait juga dengan literasi dan numerasi. Mahasiswa tahu prosentase mahasiswa yang kemampuan literasinya masih rendah berapa persen, kemudian kemampuan numerasinya masih rendah berapa persen. Di situ nanti akan terbentuk program kerja. Dalam artian gini, program kerja itu kan ada yang direncanakan, ada yang sifatnya itu kondisional kan, seperti itu ya. Nah, tiap masalah kan punya solusinya sendiri-sendiri tuh. Jadi barangkali penanganan untuk meminimalisir kemampuan numerasi yang masih rendah itu ternyata kita masih miss kayak gitu loh. Jadi kita menggunakan cara apa ya? Kalau misalnya tadi hanya hafalan perkalian, penjumlahan dan lain sebagainya mungkin masih kurang, atau bahkan tidak efektif, yang bisa cuma ya si A aja, B aja gitu. Atau bahkan lama-lama siswa bisa menebak, setelah ini saya akan ditanya begini, setelah ini saya akan ditanya begitu. Buatlah pola supaya mereka itu terkesan penasaran dengan hal apa yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu guru, seperti itu loh. Bisa dipahami ya? Kalau menurut saya sih seperti itu.
Udah aja. Masih harus dimatiin. Baik Bu, berarti itu nanti yang ini ya Bu, yang kegiatan sehari-hari yang mengajar itu. Terus kemudian untuk proker kami yang seperti tadi ya Bu, yang bimbel, terus ada yang belum terlaksana, ada kunjungan ke perpustakaan, itu sebaiknya di hari tersendiri gitu atau gimana Bu? Ke Bapak Ibu. Oke. Untuk yang bimbel pun kan outputnya sama gitu ya, outputnya itu sama. Yang pertama, menangani siswa-siswi yang memang secara akademik masih di bawah KKM misalnya. Kemudian siswa-siswi yang numerasi dan literasinya masih sangat rendah. Nah, nantinya penanganan bimbel pun akan ada kelas-kelasnya. Misalnya kan kayak gini. Di SD kan ada kelas 1 tuh sampai dengan kelas 6. Silvi, notulen Ya, enggak? kan nggak mungkin penanganan literasi dan numerasi di kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu sama. Kan beda-beda penanganannya sesuai dengan tingkatannya seperti itu. Nanti bergilir tuh mahasiswa si A, misalnya si A itu sebagai penanggung jawab kelas 1 dan kelas 2 misal. Si B kelas 3 dan kelas 4, si C kelas 5 dan si D kelas si D kelas 6 gitu. Kenapa kelas 5 dan kelas 6 hanya satu orang? Supaya lebih fokus karena kita ingat ada AKM di kelas 5 dan kelas 6 seperti itu. Kemudian yang namanya kunjungan ke perpus. Kunjungan ke perpus itu sebenarnya berawal dan berasal dari sebuah pembiasaan gitu ya. Kalau misalnya dari literasinya sudah jalan nih, literasi kayak kemarin kan kita diskusi tuh, saya contohkan pengalaman saya waktu SMP. Waktu SMP tuh saya ada sarapan buku nih, jadi setiap siswa itu harus masuk jam 6.15 misalnya. Selama 45 menit kita baca buku apapun, pokoknya setiap hari kita bawa bukunya dengan judul yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian dari buku tersebut setelah kita baca, kita buat resumannya, rangkumannya itu apa? Kita tutup buku, kemudian kita rangkum. Oh, nanti teman-teman mahasiswa di sini itu akan tahu nih. Oh, si A itu ternyata literasinya sudah mulai baik nih. Si B ternyata harusnya diperlakukan seperti ini nih, seperti itu. Jangan buku bacaan yang ada di ini aja ya, buku bacaan pelajaran aja. Kayak misalnya mereka itu kan teman-teman kayaknya seusia anak-anak sekolah itu sedang senang-senangnya dengan komik gitu ya. Dengan komik nggak masalah kalau misalnya buku bacaannya itu komik, karena apa? Ada unsur, ada pesan moral yang tersirat di cerita komik tersebut misalnya. Terus kemudian kalau misalnya mau dijadwalkan boleh. Yang pertama misal hari Senin, Selasa, Rabu itu jadwalnya literasi nih. Senin bawa buku yang bertemakan tentang religi seperti itu. Kemudian Selasa itu apa? Selasa itu buku-buku yang berkaitan dengan mata pelajaran. Kemudian Rabu buku-buku yang berkaitan dengan sosial dan lain sebagainya. Silakan nanti didesain oleh mahasiswa. Guys, ngomong guys, please, aku bingung. Ngomong apa lagi? Lah, kok salah krungu? Ya, aku ngomong apa lagi? Itu. Oh, enggak iya, dan soalnya. Baik Bu. Kemudian mungkin ada saran atau masukan dari pihak sekolah Bapak Ibu. Guys, kalian ikut ngomong toh. Untuk saran dari sekolah hanya memastikan saja Mbak ya, untuk dilaksanakan program-program dari kampus Merdeka 3. Itu saja dari sekolah, dan untuk mahasiswa bisa berbaur dengan Bapak Ibu guru di SDN 3 Bungun.
Terima kasih. Baik, baik Bapak Ibu. Kemudian tadi ada tambahan sedikit mengenai bimbel. Kami ada rencana untuk mengadakan bimbel khususnya untuk kelas 6 Bapak Ibu sebagai untuk menghadapi ujian. Seperti itu. Kelas 6. Gimana Pak Sugeng tanggapannya? Untuk pelaksanaan bimbel, kalau bisa mulai dari kelas 4, 5, 6 begitu Mbak. Kelas 4, 5, 6 dilaksanakan. Kalau bahasa Inggris itu baiklah, kalau bahasa Mandarin mungkin anak-anak mungkin belum mengenal bahasa Mandarin. Kalau bimbel buat Ya, kelas sementara 6 untuk bimbel dilaksanakan bahasa Inggris dulu Mbak ya. Baik Bapak, berarti nanti bimbelnya bahasa Inggris, kemudian kalau ada tambahan bimbel khusus untuk kelas 6 kayak membahas soal-soal simulasi gitu Pak dalam menghadapi ujian kayak gitu. Iya kan keumumannya. Ini Nana Sylvia ya? Itu sih yang tanya tentang lonceng itu. Kendala Pak, bagian Karena kendala. untuk bulan-bulan ini dan bulan ke depan itu kelas 6 kan sudah padat acaranya untuk kelas 6. Ada ujian, ada penilaian akhir tahun, terus ujian praktek. Untuk sementara nanti yang diisi kelas 4 dan kelas 5 dulu nggak apa-apa. Oke. Oke, baik Bapak. Kemudian ada tambahan dari teman kami, Sylvia, silahkan. Apa nih? Sing, bahas pesantren kilat. Aku juga nggak kelihatan sih. Enggak. Simpelnya mau apa ya? Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Arin. Terkait proker kami selama bulan Ramadan itu kan pesantren kilat itu jadinya gereja Pak. Dilaksanakan dari Selasa minggu depan dan Rabu. Itu nanti Bapak mungkin ada sedikit materi atau gimana nanti sedikit materi atau gimana dan lombanya itu kan terus untuk lombanya itu kan lomba ada 3 dan lomba Iya, udah. Dewan Ininya itu ada 3 mungkin dari kami itu mengusulkan Bapak juga Pak Masri sama Bapak Asri itu bagaimana Pak? Ya. Gitu ya. Kita di layar lebar ya. Oh, itu apa? Kan kecil kayak gini. Rungu. Suaranya nggak jelas ya Mbak. Suaranya nggak kedengeran di sana. Kurang keras. Kurang keras. Oh iya kurang kedengeran. Aku dengar karena kita satu tempat. Tidak terdengar nggih Bapak. Iya Mbak, mati sendiri mikrofon tadi. Tidak terdengar. Pakai HP. Iya nggak apa-apa pakai HP. Bentar nggih Bapak Ibu ditunggu dulu, kami ulangi. Oke. Baik, terima kasih. Jadi, untuk proker kami selama bulan Ramadan itu ada pesantren kilat itu dilaksanakan 2 hari, pada hari Selasa minggu depan sama Rabu. Itu terkait materinya itu mungkin Bapak Mardi selaku guru agama itu seri nanti bisa kami kombinasikan dengan materi yang kami siapkan. Terus untuk lombanya itu ada 3, azan, hafalan surat, dan mewarnai kaligrafi. Itu rencananya untuk dewan jurinya ada 3, itu Pak Sugeng, Pak Mardi, sama Pak Asuri. Itu bagaimana Pak? Apakah
berkenan atau ada guru lain ada usul guru untuk lain juri. untuk jurinya. Iya Mbak, saya kira itu sudah tepat karena Pak Mardiono itu selaku guru agama, jadi nanti bisa koordinasi dengan Pak Mardiono. Kemudian tambah lagi Pak Asduri dan Pak Sugeng itu sudah tepat. Hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Bahasa apa nih? Aku kayak dulu Pak Indra. Lonceng. Oke sih, oke. Aku balikin bahasa apa nih? Udah nggak sih? Ini sebentar, kendala. Itu sih nggak ada, kurang feel aja kan. Udah. Maksudnya yang guru itu kan nanti tinggal dibicarakan sih kan. Udah kan guys. Baik, tadi diskusi dan kegiatan tanya jawab kami. Terus kalian pelankan dulu. Mantul, suara mantul. Ibu Novi mungkin ada tambahan, Bu. Dari saya cukup sih Mbak, cuma kalau misalnya memang mau mengadakan pesantren kilat ya, pesantren Ramadan itu ada ini maksudnya tuh ada kegiatan lainnya gitu. Kalau misalnya pesantren kilat kan tadi terlihat sangat singkat ya waktunya. Tapi kan karena tadi juga dari Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan ada agendanya sudah sangat padat ya Pak ya di kelas 6-nya. Otomatis semua dewan guru pun akan terlibat dengan kegiatan untuk menunjang kesuksesan kegiatan di kelas 6 tersebut. Nanti silakan saja dikoordinasi saja sama mahasiswa, koordinasi dengan guru pamongnya nanti bagaimana baiknya. Kalau misalnya hanya diperbolehkan 3 hari, ini monggo 3 hari. Kalau misalnya bisa lebih, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya nih, nanti literasi yang untuk di bulan Ramadan berarti ada ada yang bernuansa religinya seperti itu. Kayak misalnya siswa itu membaca surat-surat pendek sebelum pembelajaran ataupun bahkan setelah selesai pembelajaran. Itu saja sih tambahan dari saya. Baik Bu Novi, terima kasih. Kemudian untuk acara selanjutnya ada kesimpulan dari kami. Berdasarkan diskusi tadi ada beberapa simpulan yang kami dapat. Yang pertama, kami mahasiswa berarti di sini sebagai pendamping Bapak Ibu guru di kelas. Jadi nanti mohon izin untuk ikut masuk ke dalam kelas masing-masing di Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada kegiatan kami. Nanti di sini kegiatan kami juga kondisional Bu. Jadi misal nanti ada kelas yang kosong atau Bapak Ibu yang tidak bisa hadir atau berhalangan hadir, kami tetap bisa untuk menggantikan atau membantu Bapak Ibu. Jadi walaupun kami mempunyai proker sendiri, proker kami tetap kondisional Bu, menyesuaikan keadaan di sekolah begitu. Kemudian ada juga kegiatan pesantren kilat atau kegiatan di bulan Ramadan. Ini nantinya dipersingkat gitu ya Bu. Jadi agak lebih pendek karena ada kegiatan ujian untuk kelas 6 gitu untuk kesimpulannya. Terima kasih. Sah, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu Guru SD Negeri Blumen beserta guru dosen pembimbing kami Bu Novi, untuk acara terakhir yaitu penutup, kami mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu waktunya juga. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak,
Udah ya guys. Alhamdulillah ya Allah. Udah selesai. Saya lab gitu ya. Tak salah kok. Saya live mau Di lab ada apa ya Pak Karin ya? Enggak, Bapak udah selesai. Ini Kak Isna mau ke sana, Bapak. Oke, masih di sana kok. Oh, tak close ya guys. Belum tak ini, belum tak